Apakah sudah Sudah. terlihat Bapak Ibu? Sudah ngerekam Mas panjenengan? Sudah. Sudah. Oke, nggih. Di slideshow Mas yang besar ya, biar kami screenshot-nya lebih ya. Iya, Bu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Ristoris Amanu Fatihah SH selaku penguji, Ibu Ari Sulistiorini SIP MSI selaku pembimbing, dan yang saya hormati pula Pak Pandu Sri Hartana SPDSD selaku mentor di SD Negeri Payungan. Nah, izinkanlah saya mempresentasikan seminar laporan aktualisasi saya yang berjudul Implementasi Metode Kartu Jurdis dalam Pembiasaan Keagamaan untuk Membentuk Karakter Religius Peserta Didik SD Negeri Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Langsung saja, untuk latar belakangnya, yaitu yang pertama karena wabah virus corona atau COVID-19 berdampak dengan mengakibatkan peserta didik untuk belajar online. Sungguhnya, maaf. Kemudian, karena di sekolah kami itu akses internet belum terjangkau, maka berdampak kegiatan keagamaan berkurang. Walaupun akses internet belum terjangkau, tapi untuk aplikasi WA sudah ada memiliki, jadi walaupun tersendat-sendat, tapi sudah bisa settingan seperti itu. Selanjutnya, latar belakang yang terakhir adalah penilaian sikap spiritual yang ngaji, atau istilahnya mengarang biji. Selanjutnya, untuk gagasan pemecah isu yang pertama adalah teks Asmaul Husna dan poster tata cara ibadah sholat. Yang kedua, adanya kartu kontrol jurdis dalam pembiasaan membaca Asmaul Husna setiap hari. Yang ketiga, adanya kartu kontrol jujur dan disiplin dalam pembiasaan pelaksanaan sholat 5 waktu. Yang keempat, membuat kartu kontrol jujur dan disiplin dalam pembiasaan tadarus surat-surat pendek, 1 minggu 2 surat. Yang kelima, membuat kartu kontrol jujur dan disiplin dalam pembiasaan menghafal doa harian. Dengan adanya pembiasaan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari ini, diharapkan meningkatkan karakter religius dari peserta didik, sehingga menghasilkan nilai sikap spiritual yang otentik. Sekaligus nanti, kalau sikapnya sudah terbentuk dengan bagus, maka untuk nilai pengetahuan itu juga diharapkan akan naik. Selanjutnya, untuk kegiatan yang pertama, dalam melaksanakan koordinasi secara internal kepada mentor dan coach. Ini sudah dilaksanakan pada 10 Juli 2021. Tahapan kegiatannya menunjukkan isu, mendiskusikan isu, dan berkonsultasi dengan mentor. Hambatannya adalah mentor mengampu di 2 sekolah. Jadi, untuk sebisa mungkin mencari waktu yang luang. Dampak bila tidak mengaktualisasikan aneka, kegiatan aktualisasi berjalan tidak optimal karena kurangnya masukan dari mentor. Manfaatnya memperoleh arahan dan masukan dari mentor serta coach. Nah, ini sudah dilaksanakan dan ini bukti berita acara atau notula dari koordinasi sama mentor. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kedua, membuat teks bacaan Asmaul Husna, poster tata cara melaksanakan ibadah sholat, dan kartu jurdis. Dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2021. Tahapannya menyusun media tersebut dan hambatan solusinya pencetakan Asmaul Husna dan kartu jurdis di fotokopi dan poster tata cara melaksanakan ibadah sholat melalui percetakan karena menjaga kualitas. Dan ini posternya seperti ini pada saat pembuatan Asmaul Husna dan pencetakan kartu jurdis. Dampaknya bila tidak mengaktualisasikan aneka, tidak adanya kreativitas dari peserta latsar. Manfaat, memunculkan ide kreatif dan inovatif bagi peserta latsar. Untuk kegiatan yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kepada orang tua dan peserta didik dalam menggunakan metode kartu jurdis. Dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021. Tahapannya adalah sosialisasi tatap muka kepada siswa atau online kepada orang tua sesuai kondisi masa pandemi. Karena pada saat itu berlangsung PPKM, maka untuk sosialisasi kepada orang tua dan murid itu menggunakan WhatsApp group. Dampaknya bila tidak mengaktualisasikan aneka, kegiatan menjadi kacau dan tidak jelas. Manfaat, terjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua dan peserta didik, sehingga memperlancar kegiatan ini. Jadi ini bukti dari chatting di WA grupnya. Selanjutnya, untuk
Kegiatan 4, membagikan teks Asmaul Husna, poster tata cara pelaksanaan ibadah sholat, dan kartu jurdis. Tahapannya, membagikan lembar teks Asmaul Husna, poster tata cara melaksanakan ibadah sholat, dan kartu jurdis. Memandu pelaksanaan pengisian kartu jurdis. Hambatannya adalah karena ada siswa yang sakit, maka ada solusinya adalah mengikuti susulan. Beberapa peserta didik kurang disiplin dalam menggunakan masker. Ada yang tidak memakai masker, nah nanti dari sekolahan memberi masker. Nah, sekaligus yang ketiga adalah observasi ini. Yang pertama, tidak menggunakan pretest, hanya tanya jawab saja. Dampak bila tidak mengaktualisasikan aneka, tidak adanya pembagian bahan ajar yang menimbulkan kekacauan kegiatan. Selanjutnya, peserta didik merasa terbebani dengan kegiatan yang dipahami. Manfaatnya, adanya media yang kegiatan ini menjadi berjalan dengan lancar dan sesuai. Dan ini hasil dari observasi yang awal. Baca Asmaul Husna hanya 3 dari 21 peserta didik. Ibadah sholat fardu hanya 7 dari 21 peserta didik. Tadarus hanya 4 dari 21. Doa harian 6 dari 21. Kegiatan yang kelima adalah membimbing dan mengontrol secara berkala terhadap peserta didik dalam melaksanakan pembiasaan keagamaan. Dilaksanakan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlaku karena PPKM. Terus selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 31 Juli dan 18 Agustus 2021. Kegiatan tahapannya adalah setiap seminggu sekali pada saat jam agama dilaksanakan pengecekan dan pengontrolan kartu jurdis. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik supaya terbiasa melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan. Hambatan dan solusinya adalah adanya peserta didik yang tidak diawasi orang tua di rumah karena bekerja, ini mengisi dengan tidak jujur. Solusinya adalah memberi arahan dan motivasi. Dampak bila tidak mengaktualisasikan aneka, tidak adanya bimbingan dan pengontrolan akibat peserta didik tidak melaksanakan pembiasaan keagamaan. Manfaatnya, mengetahui tingkat kebiasaan keagamaan dari peserta didik. Ini proses bimbingan karena pada saat itu boleh melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas, jadi dilaksanakan di sekolah. Kegiatan 6, evaluasi dan tindak lanjut yang dikoordinasikan dengan mentor. Yang tahapan kegiatannya melaksanakan perekapan dari kartu jurdis, menunjukkan hasil penilaian, memberikan peserta didik kuesioner, 4, merekapitulasi hasil kuesioner. Hambatannya adalah peserta didik ini masuk dengan sistem ganjil genap. Adanya peserta didik yang tidak masuk karena sakit, sehingga solusinya adalah mengikuti susulan. Jadi tidak hanya hari ini saja selesai. Dampaknya bila tidak mengaktualisasikan aneka, peserta kesulitan mendapatkan hasil evaluasi yang otentik. Kegiatan tidak terlaksana secara terarah. Manfaatnya adalah mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan ini. Nah, ini kuesionernya ada 10 dan ini hasilnya. Nah, bisa dilihat antara peningkatannya. Sebelumnya pembaca Asmaul Husna ada 3, setelahnya ada 13. Kemudian kalau ibadah sholat fardu sebelum 7 menjadi 13, tadarus surat pendek ada 4, sebelumnya ada 4, setelahnya ada 10, dan untuk doa harian sebelumnya ada 6, setelahnya ada 15. Kegiatan yang terakhir menyusun laporan akhir aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus sampai 27 Agustus 2021. Tahapan kegiatannya menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan dan berkoordinasi dengan coach menyusun laporan aktualisasi. Hambatan dan solusi, mentor sedang mengampu di 2 sekolahan, jadi mencari waktu luang yang pas. Dampak bila tidak mengaktualisasikan aneka, tidak adanya laporan aktualisasi, kegiatan yang direncanakan hanya wacana saja. Manfaatnya, kegiatan terakhir bermanfaat untuk memperoleh arahan dan masukan dari mentor. Waktunya, Mas, mohon ya. Langsung saja, ini adalah buktinya. Kemudian kesimpulan, adanya kegiatan peningkatan karakter religius peserta didik di SD Negeri Payungan, meningkatkan motivasi peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik peserta didik SD Negeri Payungan dalam pembelajaran. Kegiatan ini juga turut serta mewujudkan misi ke sekolah ke-1, yaitu mewujudkan pembelajaran yang paikem, mengembangkan siswa secara maksimal. Sarannya yang pertama, sebagai seorang pendidik yang profesional harus melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aneka. Yang kedua, sebagai seorang ASN, kita harus selalu berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga, bagi peserta didik yang berprestasi dan mempunyai kemampuan lebih, terutama di bidang akademik dan religi, diberikan penghargaan sebagai motivasi peserta didik lain. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Khairul Mujahidin atas presentasinya. Kami persilahkan Pak Pandu untuk memberikan dukungan atas presentasi Mas Khairul. Kami persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ristori Amanufat SH, juga kami hormati Ibu Sulistiawati. Kami di sini sangat setuju dengan pengambilan aktualisasi ini yang mengambil peningkatan karakter religius dalam didik. Karena ini sekarang ini religius itu dasar ya, dasar untuk menanggulangi hal-hal yang buruk karena pengaruh globalisasi, dan saya setuju ini supaya karakter anak itu sesuai dengan agamanya. Itu jadi ini sangat setuju sekali. Yang jelas Pak Khairul sering sekali konsultasi pada kami apa yang dilakukan. Dengan kegiatan ini kami sangat berterima kasih kepada Pak Khairul. Ke depan tidak hanya pembacaan kebiasaan ini, juga ada waktu sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran ada siraman rohani supaya ada yang diterima siswa itu, yang dibaca yang diterima itu bisa sesuai Al-Quran ya, jadi bisa jelas. Saya kira dari saya hanya bisa terima kasih atas pembentukan karakter ini karena sangat pokok atau penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Pandu atas dukungannya. Monggo Bapak Ristoris untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada Mas Irul. Kami persilahkan. Matur nuwun Bu Ari. Yang kami hormati Pak Pandu selaku mentor dari Mas Khairul Sugeng Enjang, salam sehat. Mas Khairul Mujahidin selaku peserta latsar PPSDM. Sebelumnya dulu Mas, saya mau sedikit bertanya ini Mas terkait dengan kondisi muridnya Mas Khairul saat ini, apakah sudah bisa membaca Al-Quran semua, Mas? Ya, untuk saat ini kalau di kelas atas sebagian besar sudah, cuma gitu. ada juga yang belum. Oh ya, oke, siap. Berarti ada yang sudah, ada yang belum. Nah, terkait dengan hal ini, saya akan memberikan saran, Mas. Jadi dari produk, bukan produk apa ya, output hasilnya yang ada di Mas Khairul itu kan berupa pembuatan kartu judis yang dimana salah satu beberapa kegiatannya ada pembuatan Asmaul Husna dan pembuatan tata cara sholat, yaitu Mas ya, tata cara sholat. Nah itu mungkin karena kondisinya murid dari Mas Khairul itu ada yang sudah bisa membaca Quran, sudah bisa membaca Arab dan belum. Nah itu mungkin untuk panduan atau semacam poster atau apa tadi yang terkait dengan tata cara sholat tadi itu bisa diberikan Mas, bacaannya jangan Arab semua tapi diberikan latinnya juga. Saya lihat di laporannya atau di gambar tadi itu tata cara sholatnya itu bacaannya masih menggunakan tulisan Arab semua. Jadi kan biar murid itu juga bisa lebih mudah juga dalam mempelajarinya, dikasih latinnya. Dan kemudian orang tua, saya yakin juga latar belakang orang tua tidak semua juga lancar berbahasa membaca tulisan Arab ya, itu bisa diberikan latinnya. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang belum lancar membaca tulisan Arab. Kira-kira itu terkait dengan itu. Terus kemudian untuk yang Asmaul Husna juga mungkin biar lebih menarik juga karena ini audiennya Mas Khairul itu tarafnya SD, ada yang kelas rendah, ada yang kelas atas, itu juga mungkin dibuat yang berwarna biar lebih menarik, lebih indah dan tentunya ada kesan tersendiri kalau udah dibuat bagus gitu.
itu sarannya. Terus kemudian mungkin kalau Mas Khairul itu secara gambarannya meniru yang sudah kaitannya dengan pengistilahannya, karena ini di judulnya maupun namanya itu kartu jurdis ya Mas ya, kartu jurdis, tapi ternyata outputnya form apa itu namanya, formulir lah, seperti formulir itu kan. Mungkin yang memang yang sudah ini di Indonesia seperti halnya surat izin mengemudi tapi bentuknya kartu, kemudian kartu keluarga tapi bentuknya surat, nah mungkin seperti itu. Nah ini mungkin juga bisa disesuaikan nanti, yang sekarang ini keluarnya outputnya adalah form karena itu judulnya kartu, mungkin besok dibuat yang formnya yang minimal, yang mungkin semacam kayak buku saku atau apa yang bisa dilipat atau apa, itu kan gambarnya mirip dengan tidak hanya print out seperti formulir biasa itu. Mungkin itu juga lebih menarik, mungkin kayak buku tabungannya anak-anak SD itu kan ada yang kecil gitu seperti buku saku tapi kan bentuknya bisa kayak kartu, itu bisa lebih menarik lagi. Mungkin saran saya itu aja Mas Khairul, untuk untuk lebih menarik perhatian dari siswanya Mas Khairul. Saya kira untuk hal yang telah dilaksanakan ini sudah bagus sekali. Sudah memang untuk penanaman hal kayak gini memang harus dari sejak kecil murid-murid kita ditanamkan hal seperti ini biar nanti dewasa juga lebih sudah memahami dan sebagainya. Mungkin dari saya cukupkan sekian Mas Khairul, waktu saya kembalikan ke Bu Ari, matur nuwun. Terima kasih Pak Ristoris atas masukannya. Monggo ditanggapi Mas Khairul. Masukannya Pak Ristoris bagus tadi. Yuk ditanggapi, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih Pak Ristoris untuk sarannya. Itu sebagai koreksi saya ke depannya supaya biar lebih bagus lagi dan bisa menarik perhatian dari siswa dan lebih menyemangati siswa dalam melaksanakan pembiasaan keagamaan. Terima kasih. Gitu Bu, saya kembalikan ke nanti ke depan ya lebih komitmen mutunya juga dipakai ya, dikedepankan. Pak Pandu, monggo seterusnya kami serahkan Mas Khairul untuk pembimbingan dan pendampingannya, disupport agar menjadi lebih inovatif Pak ya, karena tantangan sekarang untuk pendidikan sangat tantangannya berat. Monggo kalau ada acara lain kami persilahkan untuk undur diri. Matur nuwun Pak Pandu. Terima kasih. Ditutup Mas Ristoris ininya, screen share-nya ditutup ya. Berikutnya sinten nggih? Yuk resen. Yang saya Bu. Mbak Tania. Ya. Oke, mentornya sinten Mbak Tania? Mentornya satu ruangan dengan saya, nggak bawa laptop. Oke, nggak apa-apa. Yuk, halaman pertama di screen saya share. ngomong dulu ya. Di halaman pertama di fullkan dulu, foto dulu semua, baru nanti silakan. Ya, yuk. Halaman pertama. Yuk, yang putih, ya. Ya, di slideshow. Mohon Ya. izin Bu Ari. Ini nanti berhubung Mbak Tania nanti jadi satu layar dengan Bapak Kepala, nanti saya beri aba-aba untuk mengambil video gambarnya. Ya, yuk, sekarang saya juga kok Mas, saya screenshot juga.